Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Semuanya sehat kan? Oke, pada saat ini kita akan mulai ibadah kita, ya. Pada saat ibadah kita harus sungguh-sungguh, ya. Karena di Roma 12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pada saat ibadah kita harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main, nggak boleh jalan ke sana sini, nggak boleh makan, ya, nggak boleh tidur. Kita sungguh-sungguh ibadah supaya Roh Kudus, hadirat Tuhan ada dalam ibadah kita hari ini. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa kan? Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan agar kami bisa fokus ya Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, kita mau menyanyikan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Bersuka
Masih semangat teman-teman? Sekarang kita akan menyanyikan lagu Doa Pujian Penyembahan. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang Roh Allah di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang Roh Allah di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, ya yang layak disembah. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang Roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, ya yang layak disembah. Bersoraklah, hei, bagi Allah, ya yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, ya yang layak disembah. Ya yang layak disembah. Ya yang layak disembah. Haleluya! Teman-teman masih semangat kan untuk memuji Tuhannya? Sekarang kita mau mengangkat satu lagu, Gloria. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan.
give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria, haleluya. Teman-teman, sekarang kita mau berdoa 5 jari. Tuhan Yesus, terima kasih atas keluarga yang Kau berikan, Papa, Mama, dan adik. Berkati Papa, Mama setiap pekerjaannya, dan berkati adik dalam setiap belajarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa berdoa untuk pasien dan profesi-profesi yang ada di Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati dokter, polisi, tenaga medis, perawat, suster, dan profesi-profesi lainnya yang belum saya sebutkan ya Tuhan. Tuhan berkati profesi-profesi yang sedang menjaga pasien COVID-19 ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan untuk mereka, keluarganya, anak-anaknya, dan keluarga-keluarga lainnya ya Tuhan. Tuhan juga berkati wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan lepaskan ya Tuhan COVID-19 ya Tuhan, supaya profesi-profesi yang ada di Indonesia bisa bekerja kembali dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Berkati Indonesia ya Tuhan, agar bisa jauh-jauh dari corona ya Tuhan, agar kami agar bisa sekolah lagi ya Tuhan, berkati kami juga agar bisa sekolah ya Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus, berkatilah para orang yang sakit COVID-19 supaya bisa sembuh mereka, dan berkatilah orang yang sudah sembuh dari penyakit COVID-19 supaya tetangga sekitar bisa menerima mereka di tempat mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan kami ingin berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Opanikun Jitra Harjo berserta Kak Wakil. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gembala Karang ya Tuhan, Ibu Botong dan juga Pak Yohanes Raja Gubernur. Tuhan, kita berdoa kami ya Tuhan, Tuhan, Karoni Bujento berserta keluarga dan istri. Bikin mereka ya Tuhan, mereka
ya Tuhan pelayanan-pelayanan gereja kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Semuanya sikap menyembah Tuhan, sikap doa, sungguh-sungguh. Gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang bercanda ya. Sama seperti yang kita lakukan pada waktu kita ada di sekolah minggu. Mari kita akan menyembah Tuhan ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo semuanya sungguh-sungguh ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kuduskan semua dosaku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya, haleluya Yesus, Engkau baik, Tuhan baik, ku sembah Kau. Haleluya,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas semua yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Engkau pimpin kami supaya firman yang disampaikan dapat masuk dalam hati kami, dapat tinggal dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya? Pasti baik dan luar biasa ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Nah sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan agar kami mengerti isi hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, sekarang sudah berdoa, gak ada lagi yang bermain-main ya. Sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan ya. Nah, sebelum kakak mau lanjut firman Tuhan, kakak mau ingetin lagi nih, ulang-ulang. Nah, untuk tahun ini disebut tahun dimensi yang baru. Nah, masih ingat enggak tahun dimensi yang baru itu apa ya? Nah, kita bangkit berdiri yuk semuanya. Kita gerakin lagi tahun dimensi yang baru biar kalian ingat dan ingat terus. Ya, kita taruh dulu ya. Tahun dimensi yang baru adalah kita dirubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi ya. Tahun dimensi yang baru adalah kita dirubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat gambarnya dulu. Nah, ini dia gambarnya. Wah, lihat ya. Di situ ada gambar Tuhan Yesus lagi berbicara pada banyak orang. Adik-adik tahu orang-orang ini senang sekali mendengarkan Tuhan Yesus berbicara, mengajar, dan mereka itu orang-orang ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, dan juga ada anak-anak. Nah, saking mereka asik mendengarkan apa yang dibicarakan Tuhan Yesus, mereka lupakan waktu dari pagi, siang, dan akhirnya siang, mau sore nih adik-adik, terus tiba-tiba ada yang berbunyi. Apa itu yang berbunyi? Kalau bunyinya kayak gini apa ya? Bunyinya di perut tuh, apa itu? Suara apa? Ya betul, itu namanya suara orang lapar. Nah, sama nih sama mereka. Saking asiknya dengar, mereka jadi lupa kalau mereka tuh belum makan dan mereka lapar. Nah, lalu karena hari sudah mau menjelang sore, murid-murid datang sama Tuhan Yesus. Bilang, "Ya Tuhan, hari sudah menjelang sore," katanya. "Mereka lapar Tuhan," katanya gitu. "Oh, lapar ya? Ya udah." Mereka bingung. "Cari makan, gimana ya Tuhan caranya?" gitu. Dan karena mereka lapar, murid-murid datang sama Tuhan Yesus, bilang, "Tuhan, orang-orang ini mereka semua kelaparan. Gimana caranya Tuhan untuk mereka bisa makan?" Para murid bingung. Adik-adik tahu mereka itu jumlahnya ada 5.000. Bayang gak sih 5.000 loh. Bukan 50, bukan 500, tapi 5.000. Yang 5.000 itu bapak-bapak, belum lagi ada anak kecil, ada ibu-ibu. Bingung, murid-murid kebingungan. Bagaimana caranya kita memberikan mereka makan? Bagaimana caranya? Kita perlu duit yang banyak.
untuk mereka bisa makan, katanya seperti itu. Nah, Tuhan bilang sama murid-muridnya, ya kalian cari makan, pokoknya cari, katanya gitu. Murid-muridnya bingung, gimana kita cari makan? Akhirnya karena mereka disuruh sama Tuhan Yesus untuk cari makan, mereka pun pergi lihat sana, lihat sini. Tahu nggak adik-adik? Ada satu anak bawa bekal. Nah, nih lihat nih, bawa bekal. Bekalnya itu isinya 5 roti dan 2 ikan. Nah, lalu murid-muridnya itu hampirin anaknya, lalu mereka pergi sama Tuhan Yesus. Nah, terus bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, ada anak nih yang bawa makanan nih loh Tuhan. Cuma dia yang bawa makanan dari sekian banyak orang, cuma dia yang bawa makanan Tuhan. Terus Yesus bilang sama anak kecil itu, apa yang dia miliki? Katanya gitu. Bocah ini cuman punya 5 jelai roti dan 2 ikan. Tapi kayaknya itu gak cukup deh Tuhan. Katanya seperti itu. Tapi Tuhan tersenyum. Dan anak itu dengan kerelaan hati memberikan apa yang dia miliki. Dikasih sama Tuhan dengan tersenyum dan Tuhan menerima. Dan Yesus bilang sama murid-muridnya, atur mereka duduk, suruh mereka duduk dengan rapi katanya. Dan akhirnya para murid Yesus mengatur untuk orang-orang tersebut duduk dengan rapi. Lalu makanan yang tadi diberikan sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengucap syukur, mengangkat makanan itu ke atas dan dia berdoa. Setelah dia berdoa, lalu dia memecah-mecahkan roti, dia bagi-bagikan lagi. Nah, kasih muridnya lagi, bagi potong-potong lagi. Nih lagi, potong-potong lagi, potong-potong lagi. Dan terus seperti itu. Wow, ternyata gak habis-habis adik-adik. Wah, luar biasa ya, mukjizat terjadi. Nah, potong-potong lagi sampai 5.000 orang tersebut bisa makan dengan kenyang. Bahkan ada yang nambah juga kali waktu itu ya. Aku mau lagi. Wah, tetap lagi murid-muridnya sama Tuhan Yesus potong-potong lagi. Terus dan akhirnya sampai mereka kenyang. Orang banyak tersebut kagum sekali. Wah, Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Tuh lihat, semuanya bersuka cita. Ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, semuanya bersuka cita dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, dan adik-adik tahu setelah mereka makan dan murid-murid membereskan, dan tahu nggak adik-adik, itu masih sisa makanannya, masih sisa 12 bakul. Wah, itu pas dengan jumlah murid-muridnya. Nah, lalu murid-muridnya itu bawa satu bakul, pas sekali. Nah, apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Adik-adik coba bayangin ya, seandainya anak yang tadi tidak mau kasih bekalnya sama Tuhan Yesus, kira-kira orang banyak tersebut bisa makan gak ya? Gak bisa ya. Nah, adik-adik tahu gak, bekal itu 5 roti 2 ikan. Itu cukup buat dia sendiri. Nah, tapi dia tahu kalau Tuhan Yesus itu, dan dia lihat juga orang-orang sekitarnya kelaparan, ya. Tapi karena anak itu punya belas kasih, anak kecil tadi tahu gitu, aku cuma punya ini, tapi aku mau kasih sama Tuhan, terserah Tuhan deh, mau ngapain deh, yang penting aku kasih sama Tuhan. Dia kasih semuanya loh adik-adik, dia gak simpen-simpen loh, semuanya 5 roti dan 2 ikan itu semuanya diberi sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita juga belajar memberi apa yang ada pada kita. Saat ini mungkin yang ada pada adik-adik gak banyak ya. Tapi Tuhan kita mau beri semua apa yang ada sama hidup kita. Apa aja sih yang mau kita kasih sama Tuhan? Tuhan gak minta banyak. Mungkin Tuhan mau hatimu, Tuhan mau dirimu, bahkan Tuhan mau waktumu hari-hari ini. Mungkin adik-adik saat ini masih kecil. Tuhan mau apa yang ada padamu. Tuhan mau
dengan waktumu saat ini, adik-adik bisa lebih banyak berdoa, lebih banyak nyembah Tuhan, lebih banyak lagi baca Alkitab. Nah, nanti Tuhan akan pakai hidup adik-adik untuk jadi berkat. Berkat buat keluargamu, berkat buat teman-temanmu, bahkan juga berkat buat sekelilingmu. Ya, adik-adik, Tuhan mau kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita mau memberi apa yang ada sama kita, ya, semuanya, ya. Tadi bukan hanya berkat, tapi juga Tuhan mau kita berikan semuanya yang ada sama kita, berikan sama Tuhan yang terbaik. Nanti Tuhan yang akan atur, adik-adik akan jadi berkat buat keluarga kita, buat teman-teman kita, bahkan buat teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, ya. Nah, adik-adik, pesan dari kakak, adik-adik harus terus belajar memberi. Apapun yang ada padamu, belajar memberi, ya. Jangan tahan-tahan kebaikan yang ada pada dirimu, ya. Tuhan akan angkat kita jadi kepala dan bukan ekor, ya. Kalau kita punya belas kasihan, kalau kita mau memberikan apa yang ada pada kita, semuanya buat kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mau memberi apa yang kami punya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya yang kita tunggu-tunggu, yaitu kreativitas. Ya. Sebelum kita mulai kreativitas kita akan lihat teman kita siapa saja yang telah mengerjakan kreativitasnya minggu yang lalu. Yuk kita lihat. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and Nah adik-adik, kalian sudah melihat kan kreativitas teman-teman kita minggu yang lalu. Nah sekarang saatnya kita membuat kreativitas yang baru ya. Tentang 5 roti dan 2 ikan. Ya. Bahan-bahannya adalah gambar 5 roti dan 2 ikan, pensil warna atau krayon, apapun yang ada di rumah, nggak apa-apa. Pembolong kertas, gunting, dan benang wol. Spidol, ya. Kita akan mulai. Kakak lupa. Ternyata ada yang ketinggalan. Ini piring kue, ya. Bisa yang lebih kecil bisa. Kalau adik-adik di rumah nggak ada, adik-adik bisa pakai kertas karton yang lebarnya seperti ini. Nggak usah terlalu lebar, seperti ini sudah cukup, ya. Kertas karton kalau nggak punya, pakai kertas HVS juga nggak apa-apa. Apa saja bisa digunakan, ya. Oke, kita akan mulai. Caranya mudah. Kalau kertas karton, kita tinggal menggunting saja. Kita akan lipat. Kertas segini kita akan lipat. Kita akan gunting. Terserah kalian bentuknya seperti apa.
kita akan membuat sebuah keranjang. Ya, seperti ini. Kita akan kasih lubang. Kita akan kasih lubang. Jadi seperti ini. Ya. Dan kita akan lubangin ini dengan pembolong kertas. Jadinya seperti ini. Oke adik-adik, kalau adik-adik memakai piring kue, adik-adik bisa memotong setengahnya dan jadikan satu seperti ini. Kita akan mengikatnya dengan benang seperti dianyam, ya. Nah, dianyam. Kita akan masukkan benang seperti ini. Bisa adik-adik langsung potong, bisa langsung potong seperti ini, dan jadinya pinggirnya seperti bunga-bunga boleh. Adik-adik mau bikin seperti ini bisa, ini dipotong. Bisa. Kalau adik-adik mau bikin yang lain, pinggirannya dengan cara seperti ini. Dianyam. Bentar ya. Kita ikat supaya nggak lepas. Masukkan ke lubang satunya. Masukkan lagi. Nah, masukkan lagi sampai selesai. Nah, kita akan balik lagi sehingga dia akan membentuk sebuah anyaman untuk mengikat pinggiran tasnya ya, pinggiran keranjangnya. Seperti ini. Terserah adik-adik mau bikin seperti apa, bebas ya. Kalian bikin sebagus-bagusnya. Nanti dikirim ke kakak ya. Siapa yang paling bagus di antara kalian. Bisa seperti ini juga pinggirnya. Terserah kalian, bebas pinggirnya. Ya. Nah, kita akan ikat lagi di sini. Terserah adik-adik bikin pinggirnya seperti apa. Dan kakak tadi membuat yang pakai kertas kue. Hasilnya seperti ini. Kakak anyam. Nah, hasilnya seperti ini. Dan inilah. Jadi keranjangnya. Dia ada pegangannya. Sekarang untuk gambar ikan dan roti kita akan warnain. Diwarnain sebagus-bagusnya, terserah kalian. Semuanya diwarnain ya. Warnain. Dan akhirnya setelah selesai kita akan gunting. Diwarnain seperti ini ikannya, rotinya. Setelah diwarnain kita potong, kita gunting ya. Kita gunting satu persatu. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini rotinya. Semuanya sudah selesai. Ya. Ini. Adik-adik bisa menggambar sebagus-bagusnya, terserah adik-adik. Ya. Setelah selesai kita akan masukkan roti
dan ikan kita di dalam keranjang. Nah, 5 roti, 3, 4, 5, dan 2 ikan. Iya. Bagus bukan? Nah, kita akan ikat seperti ini. Ya. Terserah adik-adik bikin sebagus-bagusnya ya. Nanti adik-adik kirim videonya atau hasil karyanya yang terbagus di sini. Ya. Oke adik-adik, kreativitas kita hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi minggu depan, ibadah GBI Rempoa Sekolah Minggu. Ya. Sebelum kita berpisah, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas karunia-Mu sehingga kami bisa beribadah online untuk sekolah minggu GPI Rempoa. Terima kasih Yesus, Engkau tolong kami, pimpin kami Tuhan, lindungi kami sehingga minggu depan kami akan bertemu lagi dalam acara ibadah online sekolah minggu GBI Rempoa. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, Engkau berkati kami berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.